Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal-soal tentang bentuk aljabar, yaitu bab 3 di kelas 7. Menyederhanakan bentuk aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Silakan ditonton. Nah, untuk soal-soal bentuk aljabar, yang pertama kita menyederhanakan bentuk aljabar. Jadi aljabar itu kan diulas sedikit ya. Misalkan 5x ditambah 4. Nah, si X-nya ini si variabel, dikatakan ini variabel. Ini koefisien X, ini konstanta ya. Itu yang dinamakan aljabar ya. Nah, sekarang kita membahas menyederhanakan bentuk aljabar. Di sini ada 9A kuadrat ditambah 3AB dikurangi 7B kuadrat dikurangi 12A kuadrat ditambah 6AB ditambah 2B kuadrat. Nah, untuk menyederhanakan aljabar, kita samakan dulu si variabelnya dan pangkatnya. Di sini kan 9A kuadrat ya. Berarti harus dengan variabelnya itu harus dengan A kuadrat lagi. Berarti 9A kuadrat ini, kan ini ya yang A kuadrat, variabelnya yang ini. Berarti dikurangi 12A kuadrat. Ini kan udah ya yang kuadrat, gak ada lagi. Terus yang ini yang 3, yang AB, yang variabel AB, berarti ditambah 3AB, yang variabel AB lagi, berarti ini ya, ditambah 6AB, ini udah yang AB. Nah, ini sekarang yang B kuadrat harus dengan B kuadrat lagi ya, variabelnya. Berarti min 7B kuadrat, ini berarti ditambah 2B kuadrat. Nah, ini si variabelnya udah sama. Nah, sekarang kalau udah sama baru kita jumlahkan si angkanya. 9 dikurangi 12 yaitu negatif 3. Berarti negatif 3A kuadrat ya. 3AB ini kan positif, berarti 3 ditambah 6. Berapa? 9. 9 itu kan positif ya, 9-nya positif, berarti ditambah 9AB. Nah, sekarang negatif 7 ditambah 2, hutang 7 dibayar 2, sisa hutangnya 5. Berarti kan sisa hutang itu berarti kan negatif ya, negatif 5B kuadrat. Berarti ini hasilnya. Min 3A kuadrat ditambah 9AB dikurangi 5B kuadrat. Nah, sekarang penjumlahan bentuk aljabar dengan cara bersusun ya. Boleh dengan cara menyederhanakan kayak tadi, disamakan. Nah, sekarang kita caranya bersusun ya, penjumlahan dengan bersusun. Nah, di sini kan ada X ya. Berarti X harus dengan X lagi ya, variabelnya, berarti simpan X. Terus mana lagi yang variabelnya X? Berarti ini ya, yang 2X, berarti 2X. Nah, sekarang ini Y. Y-nya di depannya positif, berarti ditambah Y. Terus cari lagi yang variabel yang ada Y, berarti ini ya, 3Y. Berarti kan ini ya positif ya, berarti ditambah 3Y. Nah, yang Y-nya udah. Nah, sekarang yang XY. XY-nya di sini ada ditambah 3 ya. Di sini kan positif, berarti ditambah 3XY. Ini di sini XY-nya dikurangi ya, berarti dikurangi XY. Nah, baru di sininya ditambah karena kan penjumlahan. Nah, sekarang ini. Ini kan kalau misalkan nggak ada angkanya, si variabel X itu artinya 1 ya, berarti 1 ditambah 2. Berarti jadi 3, berarti 3X. Ini kan positif, ini positif. Ini kalau nggak ada angkanya, ya berarti artinya 1. 1 ditambah 3, berarti 4 ya. Ditambah 4Y. Nah, ini kan tandanya di sini beda, negatif nih. Ada negatif 1 ya. Ada negatif, berarti kita jumlahkan dulu tandanya. Positif dikali negatif itu kan jadi negatif ya, berarti 3 dikurangi, ini kalau nggak ada angkanya X itu berarti 1 ya, berarti 3 dikurangi 1, 2, tapi kan 2-nya positif, berarti ditambah 2XY, berarti ini hasilnya 3X ditambah 4Y ditambah 2XY, berarti hasil dari penjumlahan yang di atas. Nah, sekarang pengurangan bersusun sama ya dengan penjumlahan. Pengurangan 3x kuadrat ditambah 6x ditambah 9 oleh x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8. Variabelnya harus sama ya, yang x kuadrat harus dengan x kuadrat. Berarti
3x kuadrat dengan x kuadrat. Dua-duanya positif ya. Ini kan positif, ini positif. Terus ini x-nya berarti ditambah 6x. Ini yang x-nya ditambah 2x. Ini yang konstantanya ditambah 9. Ini yang 8-nya negatif 8. Dikurangi ya, karena kan pengurangan. 9 dari sini dulu. 3 dikurangi 1, ini kan positif, ini positif. 3 dikurangi 1 berarti jadi 2 ya. Berarti 2x kuadrat. Ini dua-duanya positif, berarti tinggal dijumlahkan. 6 dikurangi 2, itu 4 ya. Berarti kan 4-nya 4 positif, berarti ditambah 4x. Nah, ini tandanya yang negatif dengan negatif. Negatif dikali negatif kan jadi positif ya. Berarti 9 ditambah 8 jadi 17 ya. 17-nya berarti positif ditambah 17. Berarti hasilnya 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 17. Nah, ini kalau pengurangan di sininya ada soal oleh, berarti ini dikurangi ini ya. Yang pertama dikurangi yang kedua. Kalau misalkan nanti kata-katanya diganti si olehnya dari ya, dari misalkan ya. Nanti jadi terbalik. Jadi ini dikurangi yang ini. Ini yang pertama. Baru dikurangi yang ini ya. Kalau kata-katanya dari ya. Karena tadi kata-katanya oleh, berarti dari sini ke sini. Nah, sekarang ke perkalian dengan 2 suku dulu ya. Ini 2 suku, ini 2 suku. Nah, untuk perkalian aljabar yang pertama, yang ini kita kalikan dengan yang ini. Ya. Yang variabel x yang pertama kalikan dengan variabel x yang kedua. X dikali x berarti x kuadrat ya. Habis ini kita yang x ini kita kalikan dengan yang negatif 2. X dikali negatif 2 berarti negatif 2x. Udah ya. Ini variabel pertama udah dikalikan ke dua-duanya. Sekarang yang positif 3-nya kita kalikan dengan x. Positif dikali positif kan positif. 3 dikali x berarti 3x ditambah 3x. Ini positif, lihat tandanya. Positif dikali negatif berarti hasilnya negatif. 3 dikali 2 berapa? 6 ya. Nah, di sini ada variabel yang sama yaitu x dengan x. Berarti yang ini bisa dijumlahkan. Berarti sama dengan x kuadratnya tetap x kuadrat. Hutang 2 dibayar 3. Berarti sisanya 1. Satunya berarti positif. Berarti ditambah x. Ini negatif 6-nya turun. Berarti hasilnya x kuadrat ditambah x negatif 6. Ini untuk yang 2 suku. Nah, sekarang 2 suku dikali 3 suku. Sama ya. Yang ini kita kalikan dulu. Yang suku pertama ini kita kalikan dulu dengan semuanya. Ini kali ini. Ini kan positif dikali positif. Positif. 2x dikali x. Berarti 2x kuadrat. Ini udah dikalikan. Ini kita kalikan ke sini. Ini kan positif. Ini positif. Positif kali positif. Berarti hasilnya pasti positif ya di sini. Positif. 2 dikali 2. 4. Berarti x dikali y, x, y. Nah, udah sekarang ini ke sini. Ya. Ini positif, ini negatif ya. Positif dikali negatif hasilnya negatif. 2x dikali 3 berarti 2 kali 3 kan 6 ya. 6 x-nya dimasukkan berarti min 6x. Udah. Sekarang yang ini. Negatif 1 dikali x. Negatif dikali positif hasilnya negatif. 1 dikali x berarti kan 1x ya. Berarti min x ya. Karena kan negatif 1 udah. Sekarang negatif dikali positif. Hasilnya negatif. Ini kan negatif. Ini 2y-nya positif. Negatif ya. 1 dikali 2 berarti 2. Y-nya masukkan. Nah, sekarang ini. Negatif dikali negatif hasilnya positif. 1 dikali 3,
3. Nah, ini 2x kuadratnya kan ada 1 ya variabelnya. Berarti 2x kuadrat. Ini 4xy, kan variabel x-nya cuma 1 ya, berarti ditambah 4xy. Nah, ini variabel x-nya ada 2, berarti kita jumlahkan dulu variabel x-nya. Negatif 6, negatif 1, hutang 6, hutang lagi 1, jadi hutangnya 7, berarti min 7x. Ini variabel y-nya ada 1, kita turunkan aja kalau ada 1, berarti min 2y. Ini konstantanya cuma 1, berarti ditambah 3. Berarti ini hasilnya 2x kuadrat ditambah 4xy min 7x min 2y ditambah 3. Nah, sekarang pembagian aljabar. Nah, pembagian aljabar itu nanti di sini caranya bersusun, di sini yang enggak bersusun ya. Yang pertama, kita si koefisien dengan koefisien ya, berarti 18 dibagi 3, yaitu 6 ya. Nah, si variabel dengan variabel ya. Kalau variabel A berarti harus dengan variabel A. Kalau variabel B harus dengan variabel B, harus sama. Ini A pangkat 4 dibagi A pangkat 3. Si pangkatnya itu dikurangi. 4 dikurangi 3 berapa? Kan 1 ya, berarti A pangkat 1. A pangkat 1 itu nggak usah ditulis, berarti A aja. Nah, di sini kan B pangkat 1, kalau nggak ada angkanya kan pangkat 1. Di sini pangkat 1. Berarti 1 dikurangi 1 kan 0, berarti si B pangkat 0-nya nggak usah ditulis, berarti di sini ini habis ya. Berarti hasilnya itu 6A aja. Nah, untuk yang nomor 2, kita buat bersusun ya, si pembagiannya. Berarti Y pangkat 3 ditambah Y pangkat 2 dikurangi 34Y ditambah 20 dibagi Y kurangi 5. Nah, yang pertama si Y pangkat 3 dulu ya. Y pangkat 3 dibagi Y. Nah, si pembagian itu kan dikurangi ya, berarti Y pangkat 3 dibagi Y, berarti 3 dikurangi, ini kan 1 kalau nggak ada angkanya, berarti 3 dikurangi 1 kan 2 ya, berarti Y pangkat 2. Y pangkat 2 itu berarti dikali Y pangkat 1, si pangkatnya kalau perkalian ditambah ya, berarti 2 tambah 1 kan jadi Y pangkat 3. Nah, terus si Y pangkat 2 dikali negatif 5, berarti hasilnya itu negatif 5Y pangkat 2 ya, dikurangi Y pangkat 3 dikurangi Y pangkat 3 habis. Nah, ini tandanya, ini kan negatif, di sini ada tanda negatif ya. Negatif dikali negatif jadi positif, berarti 1 ditambah 5 jadi 6, berarti 6Y pangkat 2. Nah, yang negatif 34Y-nya turun, negatif 34Y. Nah, sekarang 6Y kuadrat dibagi Y. Berarti kita fokusnya ke variabelnya dulu ya. Kalau di sini variabel, kita fokus ke variabelnya. Berarti ini kalau dibagi itu kan si pangkatnya dikurangi. Berarti 2 dikurangi 1 berarti 1 ya. Berarti ditambah 6Y ya. Berarti kan 6Y dikali Y itu adalah 6Y kuadrat ya. Berarti 6Y kuadrat. Nah, ini positif dikali negatif kan hasilnya negatif ya. 6 dikali 5 itu berarti 30. 30Y dikurangi 6Y kuadrat dikurangi 6Y kuadrat habis, berarti ya 34. Ini kan negatif nih, negatif dikali negatif jadi positif. Berarti 34 ditambah 30. Hutang 34 dibayar 30. Berarti sisanya berarti 4. Berarti negatif 4Y. Yang 20-nya turun ditambah 20. Nah, untuk negatif 4Y berarti supaya hasilnya kalau misalkan dibagi ini
Nanti di sini hasilnya berarti negatif 4 ya. Kan negatif 4 dikali Y itu berarti negatif 4Y. Terus negatif dikali negatif jadi positif ya. 4 dikali 5, 20. Negatif 4Y, ini negatif kali negatif jadi positif ya. Hutang 4 dibayar 4, berarti hasilnya 0. 20 dikurangi 20 hasilnya 0. Berarti hasilnya itu adalah Y kuadrat ditambah 6. Y dikurangi 4. Ya kan di sini hasilnya 0. Nah, nanti kalau misalkan kalian pembagian bersusun di sininya ada sisa, misalkan sisa berapa aja ya? Misalkan sisa 3 atau sisa 4 gitu kan, di sini sisanya 0. Kalau untuk yang soal ini. Nanti kalian tulis di sini sisanya. Sisa sekian, misalkan sisa 5 atau sisa 6. Nanti tulis di sini sisanya ya. Kalau nggak bisa dibagi lagi. Untuk pembahasan bentuk aljabar, kita hanya membahas tentang soal-soalnya aja ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Kalau mau melihat video sebelumnya, silahkan lihat di sini. Untuk subscribe di sini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.